Aku benci sama kakak. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Kananda di Superbook Club. Adik-adik, tadi adik-adik kaget ya? Maaf ya, Kananda itu sebenarnya lagi kesel. Daripada Kananda marah ke orang, jadi Kananda ya udahlah, paku-paku aja biar nggak marah ke orang. Tapi tadi kayaknya ada yang banting pintu deh. Kira-kira Jenny kenapa ya sampai marah kayak gitu? Gimana kalau kita lihat langsung ceritanya? Ini sih, geser. Iya apaan sih, nggak mau ah. Geser. Nggak mau. Geser. Ih. Apa sih? Ika, aku diganti sih, kan aku lagi nonton. Emangnya kamu doang yang mau nonton? Aku juga mau kali. Ya udah sana nonton, aku mau makan aja. Kak, kue punyaku mana? Kue yang mana sih? Itu yang kemarin mama beliin. Oh, kue yang di kulkas. Udah aku makan. Ih, kenapa dimakan sih? Itu kan punya aku. Kak, kenapa dimakan sih kue punya aku? Itu kan punya aku. Lah, tadi aku kira kamu nggak mau. Ya udah aku ambil aja, pas banget tadi aku lagi lapar. Kalau kayak gitu tanya dulu dong, itu kan kue kesukaan aku dari mama. Kan kemarin kakak juga udah dapet kan? Ya udah sih, nanti tinggal minta mama lagi untuk dibeliin. Ih, ngeselin banget sih Kak Pir. Masa makanan aku dimakan sama dia? Ih, kesel. Mending aku main aja deh, daripada tambah kesel. Lagi ngapain sih? Geser. Ih, Oh, ini boneka yang kamu sering mainin ya? Lucu juga ya. ih jangan dipegang-pegang boneka aku. Kamu nggak boleh gitu tahu. Harus saling berbagi. Ih, nggak mau. Harus mau. Ih, nggak mau. Harus mau. Harus mau. Aduh. Maaf Jen. Ih, kakak, lihat nih, boneka aku jadi rusak kan? Aku benci sama kakak. Nah, coba adik-adik di sini siapa adik-adik yang pernah marah? Tulis di kolom komentar ya. Tapi apakah kita boleh marah, Kak? Pertanyaan yang menarik. Apakah kita boleh marah? Tentu boleh adik-adik. Nggak apa-apa kalau kita marah. Karena marah adalah respon manusiawi saat sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya kayak Jenny adik-adik. Dia marah karena kakaknya mengganggu dia saat dia sedang menonton. Memakan kue kesukaannya. Dan terakhir saat kakaknya merusak boneka kesayangannya. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita marah. Nah adik-adik dari tadi kan Kananda lagi maku-makuin paku ini ke kayu. Kananda jadi ingat sesuatu deh. Sama seperti paku-paku ini yang tertancap di kayu ini saat kita cabut. 1, jatuh. 2. 3, 4. Wah, dia sudah tercabut. Ya. Satu lagi. Nah, nih, sama seperti ini.
Jadi ada bekas-bekasnya saat paku ini dicabut. Tuh lihat ada lubang-lubang bekasnya kan? Begitu juga saat kita marah. Kalau respon hati kita ikut panas, kita tidak akan berpikir dengan benar. Bisa jadi kita melakukan dosa seperti berteriak, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, bahkan kita melakukan kekerasan. Dan itu akan berbekas di hati orang lain sama seperti lubang bekas paku ini adik-adik. Oleh sebab itu Paulus mau mengingatkan kita karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, kita adalah manusia-manusia baru, kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Ada ayatnya di Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Ayat ini menjelaskan kepada kita adik-adik bahwa gak apa-apa kok marah, tapi kita harus mengendalikan diri kita. Kita gak boleh berbuat dosa, kita gak boleh menyakiti hati orang lain. Dan kita juga kalau marah gak boleh lama-lama, gak boleh memendam kemarahan itu sendirian. Di dalam hati kita gak boleh dipendam. Karena nanti iblis akan memakai kesempatan itu, dia akan masuk ke dalam hati kita dan dia akan membuat kita menjadi berbuat dosa. Tapi Kak, kalau kita marah gimana dong caranya? Gini nih caranya. Kalian tarik nafas dan buang nafas sampai kalian merasa tenang. Lalu berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya bisa mengambil keputusan dengan benar. Setelah kamu merasa tenang, coba bicarakan baik-baik apa yang kamu rasakan. Kak, kenapa sih kakak suka jayan aku? Sekarang kan boneka aku jadi rusak. Ini kan boneka kesayangan aku. Ya maaf ya Jen, tadi kakak cuma mau nemenin main doang, tapi malah bikin kamu marah. Ntar kakak jahit lagi kok bonekanya, biar kamu bisa main. Bener Kak. Iya Jen, kakak mau menebus kesalahan kakak. Makasih ya Kak. Ya udah sini bonekanya mana? Kakak mau lihat biar bisa dijahit lagi. Panas nih. Enak kali ya minum dingin. Segar. Adik-adik, pasti kita akan menjadi senang saat masalah kita selesai dan diselesaikannya itu dengan kepala yang dingin, bukan dengan marah-marah. Pertama nih, masalah kita selesai. Terus hubungan dengan orang lain tetap baik. Dan yang pasti kita jadinya nggak berbuat dosa karena kita tidak menyakiti hati orang lain. Buat adik-adik semua, siapa di sini yang mau menjadi anak Tuhan yang bisa mengendalikan kemarahan? Angkat tangan. Siapa puji Tuhan. Karena bukan hanya berguna buat diri kita aja, tapi dengan kita bisa mengendalikan kemarahan kita, orang lain juga pasti akan diberkati. Buat adik-adik semua, mungkin ada adik-adik yang suka marah-marah dengan lempar-lempar barang atau berteriak. Dan kalian mau belajar untuk mengendalikan kemarahan kalian, kalian bisa banget cerita sama kakak-kakak Superbook di nomor WA berikut. Karena kita akan dengan senang hati untuk mendengarkan setiap cerita kalian dan kita juga pasti akan mau mendoakan kalian semua. Nah, kalian juga harus terus dukung Superbook Indonesia dengan cara subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Kalian harus like, komen, terus kalian juga share dan kalian harus nyalain lonceng notifikasinya. Kita juga punya Instagram namanya @superbookindonesia. Jangan lupa di follow ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Bye-bye.